Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya saja ya. Di sini Sofa sudah hadir bersama dengan Dokter Dea. Kita langsung sapa saja di sini. Halo, Dokter Dea. Halo, Mbak Sofa. Apa kabar, Dok? Masuk, Dok, sini, Dok. Baik, jangan jauh-jauh, saya nggak gigit kok. Oke, Dokter Dea, kita langsung bahas saja ya, Dok ya. Rupanya kalau orang sakit sendi itu benar nggak sih, Dok? Karena kita kekurangan hyaluronic acid. Dan hyaluronic acid seperti apa yang dapat membantu untuk memproduksi cairan pada sendi? Oke, Mas, bener banget, yang namanya nyeri sendi itu karena kekurangan hyaluronic acid ya, atau HA, asam hyaluronat. Nah, kita butuh HA seperti apa sih yang bisa untuk membatali ya, membantali si sendi-sendi itu yang jelas di atas 12%. Nah, untuk HA sendiri itu kan banyak ya, asalnya dari mana itu banyak. Nah, kebanyakan itu adalah dari binatang atau animal based ya. Tapi ternyata dari binatang itu justru malah resiko alergi lebih tinggi ke pasien-pasien. Nah, untuk yang lebih aman, HA lebih aman itu adanya di plant based ternyata. Secara jurnalnya juga udah ada. Sato Imo atau talas Jepang ya kita kenal, itu ternyata dia kandungan dari si HA-nya itu sendiri tinggi, lebih dari 12%. Nah, itu dia sangat cukup banget untuk bantu melapisi atau membatali si sendi. Oke, nah sekarang di sini kita mau kasih ilustrasi ya, Dok ya, ke pemirsa. Sebenarnya di mana sih yang dibutuhkan gitu ya untuk membantali tadi si persendian. Nah, kita di sini punya sendi, ini sendi lutut ya, Dok ya. Sendi lutut ini sendi besar, pemirsa. Biasanya bantalannya juga dibutuhkan tebal ya. Nah, di mana butuhnya? Nih, di sini nih pemirsa, yang warna biru nih, Dok ya. Betul ya? Nah, kalau kita gunakan untuk bergerak, ini tulangnya kalau nggak ada bantalannya ya tulang ketemu tulang. Sakit ya, Dok, makanya ya. Radang jadinya. Radang, betul. Nah, fungsi dari tadi si hyaluronic acid itu ini ya, Dok? Bantalan, sebagai bantalan antara sendi ya. Jadi yang kalau misalnya kita ngomongin sendi ya, sendi itu kan adalah celah sebenarnya, celah dari tulang ketemu tulang. Nah, itu ada celah namanya sendi. Nah, yang dibutuhkan HA yang dibutuhkan itu di sini, di tengah-tengah ini untuk bantalannya. Jadi ketika dia nggak ada ya justru pasti akan tulang ketemu tulang, gesekan dong pasti. Gitu, jadi radang. Jadinya radang ya. Nah, ngomongin sekarang soal sakit sendi ya, Dok, dikit ya. Nah, kalau kita berbicara soal sakit sendi, ternyata orang-orang tuh kadang suka masih bingung gitu, Dok. Jadi apa sih sebenarnya penyebab sakit sendi itu sendiri? Kemudian juga faktor risikonya seperti apa gitu, Dok? Ini aku bantu jelasin juga ya. Untuk penyakit sendi itu sendiri sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah osteoartritis. Yang namanya osteoartritis itu adalah suatu penyakit karena perjalanan usia atau penyakit degeneratif kita kenalnya. Nah, ada faktor resikonya yang nyebabin osteoartritis itu cepet banget munculnya. Satu, obesitas tadi udah dijelasin sama Mbak Sofa. Obesitas itu karena faktor kegemukan atau berlebihan berat badannya sehingga si sendi kita itu nopang badan lebih berat lagi. Nah, itu nyebabin osteoartritis lebih cepat keluarnya. Kemudian trauma atau cedera, yang ketiga adalah usia. Nah, usia, kalau ngomongin usia sebenarnya hyaluronic acid itu atau kolagen juga ada ya. Itu sudah dihasilkan dari kita bayi. Nah, dari hamil sebenarnya kita sudah menghasilkan HA atau kolagen. Nah, hanya saja sayangnya HA atau kolagen ini seiring berjalannya atau bertambahnya umur itu mengalami penurunan. Peaknya itu di usia 25 tahun udah mulai berkurang, ya semakin turun si HA dan kolagen. Dilihat di sini trennya turun kan. Nah, sebenarnya dari sini tuh kita sudah bisa untuk konsumsi suplemen untuk ngurangin gejala nyeri sendi sebenarnya. Cuman sayangnya kadang pasien atau manusia baru ngurangin atau mengobati tunggu sakit. Itu yang salah. Nah, tadi ngomongin gejala ya. Gejala dari nyeri sendi itu sendiri sebenarnya apa? Awalnya itu ngerasa mungkin bunyi sendinya kretek-kretek. Nah, ya. Betul, Dok. Kemudian yang kedua ngerasa bengkak sendinya, persendiannya entah di dengkulnya aja atau mungkin di bahu, siku itu dia bengkak. Kemudian yang ketiga ya pas lagi bergerak sakit pasti. Nah, ini derajatnya. Kalau misalnya kita periksa ke dokter pasti akan disuruh ronsen dong. Nah, secara radiologi baru ketemu derajat dari nyerinya si sendi. 1, 2, 3, 4 udah kelihatan ya. Kalau 1 tuh masih ya normal, tapi sudah mulai tapi udah mulai sakit. Sendinya celahnya tuh sudah udah masih jarang ya, masih luas gitu. Tapi kalau ringan udah mulai muncul osteofit atau kristal. Kalau orang awam bilangnya kristal karena bantalannya sudah mulai menipis. Pengapuran gitu ya, Dok ya biasanya ya. Ya, beta sebenarnya berbeda sih. Pengapuran dan kristal muncul kristal berbeda. Kemudian 3 dan 4, derajat 3 dan 4 ini sudah mulai celahnya sempit banget. 4 malah justru akan udah bertemu tuh antara tulang ketemu tulang. Nah, ini jadi sklerosis. Nah, ini baru yang tadi pengapuran lah. Di sini adanya. Derajat 3, 2 dan 3 ini sebenarnya terapi medicine
atau misalnya suntik atau minum anti nyeri sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kita minum atau konsumsi anti nyeri nggak ditangani penyebab awalnya atau utamanya, kita nggak menanganinya, sehingga ya tetap aktivitas tapi cuman disuntik doang atau dikasih dihilangkan nyerinya aktivitas, tapi si HA-nya nggak dikonsumsi, nggak dihasilkan lagi. Iya gitu betul. Nah kalau yang keempat, operasi malah lebih resikonya lebih besar. Lebih ngeri lagi ya dok ya. Iya, Aduh betul. jangan sampai deh pemirsa nanti kita tarsok gitu ya. Oh besok coba deh untuk suplemen sendinya dikonsumsinya ntar aja. Jangan sampai nanti nyesel ya. Kalau kristalnya udah makin banyak, udah nempel, udah nggak bisa lagi. Pakai obat oral nggak bisa, disuntik nggak bisa. Jalan satu-satunya adalah operasi. Itu amit-amit deh, jangan sampai ya. Nah pemirsa, sekali lagi untuk Anda ya harus aware sama kondisi sendi kita. Kalau saat ini Anda sudah merasakan kretek-kretek, nah ini dokter tadi sempat bilang kretek-kretek ya, di situ kuncinya pemirsa. Kalau Anda sudah mulai ngerasa kretek-kretek, terus kemudian rasanya nggak nyaman, jangan cuman mengkonsumsi pereda nyeri saja. Benar kata dokter ya, dokter dia tadi menjelaskan bahwa pereda nyeri itu ya cuman saat itu doang enaknya, tapi bantalan sendirinya nggak diisi, pelumasnya nggak ditambahin gitu loh. Nah kalau Anda kelama-kelamaan pelumasnya nggak ditambahin, cuman ngeredain nyeri doang, makin lama makin bahaya dong, karena kan kita bantalannya nggak ada tapi tetap dipaksa untuk bergerak gitu. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengkonsumsikan Colocasia ya. Sekali lagi Sofa jelaskan bahwa ini mengandung hyaluronic acid yang sangat tinggi yaitu 12,3%, yang mana kandungan hyaluronic acid seperti ini dapat membantu ya untuk memproduksi cairan pada sendi Anda. Jadi bantalan sendinya tadi itu diproduksi kembali pemirsa. Nah kemudian bukan cuma itu saja, karena di dalam Colocasia juga terdapat 17 asam amino ya. Ini asam amino pembentuk kolagen, sehingga dia dan hyaluronic acid ini akan membentuk bantalan sendi lagi, sendinya jadi nyaman dan tadi bisa langsung enak bergerak. Ya pastinya pemirsa ini sudah teruji secara klinis. Lihat ya, hasil uji labnya bahwa memang menunjukkan Sato Imo itu mengandung hyaluronic acid sebesar 12,33% ya. Jadi kita nggak ngeklaim yang terlalu ditinggi-tinggikan ya, karena memang sudah kenyataannya seperti itu. Makanya nih pemirsa, daripada suntik, sakit, harus ke dokter, apalagi sampai operasi atau ngerasain gak nyaman tiap hari, lebih baik konsumsikan saja Colocasia. Oke, saat ini pemirsa, kita di sini punya paketan istimewa. Kalau Anda nanti belinya satuan ya, satu gini, Colocasia itu biasanya dihargai dengan harga 450.000. Cuman satu pemirsa. Tapi khusus untuk promosi saat ini ya, kita punya paket langsung. Jadi satu paket ini pemirsa kita jual seharga 700 ribuan saja. Anda bisa konsumsikan untuk 4 botol ini sekitar 1 bulan ya. Dan nanti ketika Anda sudah semakin sudah semakin enakan sendinya, sudah bantalannya atau pelumasnya kembali, sudah mulai normal lagi. Nah, ini nanti pemakaiannya dapat diturunkan dosisnya seperti itu. Ditambah lagi nih pemirsa, kalau kita lihat ya, Anda pasti bertanya, nah di sini kita tadi Sofa bilang ya, untuk satu paketnya itu kan seharga 450.000 untuk satu botol. Hanya satu botol segini nih 450.000, tapi kita punya di sini 4 botol ya untuk satu paketnya, itu kita hargai di 702 ribuan saja. Nah, ini pemirsa sudah tersertifikasi Badan POM ya. Sudah ada untuk logo halalnya juga. Kita kasih lihat dulu di sini pemirsa. Tuh, sudah bisa di-scan barcode-nya ya. Dan ini langsung nanti sudah terdaftar di Badan POM dan sudah ada sertifikat halal, sehingga kalau misalnya Anda mau gunakan itu nggak perlu deg-degan lagi, ini halal nggak ya gitu, karena memang pure ini nggak ada hewaninya, jadi memang dari tumbuhan Jepang yaitu Sato Imo. Nah kalau kita berbicara mengenai Colocasia kan yang pakai sudah 800.000 pengguna, sudah 7 tahun eksis nih pemirsa. Kalau barang biasanya sudah best seller ya, pasti banyak palsunya. Nah sekarang ibu-ibu bapak-bapak kalau pernah, aku pernah coba Colocasia, belinya di online, tapi kok gak ada efeknya ya, artinya bapak membeli barang palsu, ibu membeli barang palsu. Kenapa? Di luaran sana pemirsa ada nih, Anda bisa lihat kemasannya mirip ya, sama mereknya Colocasia, tapi begitu dibuka kapsulnya pemirsa ternyata dalamnya kuning. Nah pernah kebayang nggak sih talas mana yang warnanya kuning ya kan? Jadi memang ini diklaim ini benar-benar barang palsu pemirsa, yang pasti sudah efeknya tidak terjamin ya, dan ini pasti berbahaya untuk kondisi
badan kita. Nah, kalau yang asli warnanya putih pemirsa, karena ekstrak talas Jepang dari 1 kilo talas Jepang untuk 1 kapsulnya. Sudah pasti efeknya nyata ya, dan pastinya Anda sangat terbantu sekali dalam memproses atau tadi ya, untuk bantalannya itu, pelumasnya itu pemirsa bisa lebih terjaga lagi. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Jangan sampai Anda menyesal ya, jangan sampai tunggu tua dulu, tunggu pengeroposan dulu, tunggu dioperasi dulu, baru aware sama kesehatan sendi kita. Jadi mumpung kita masih muda nih, ibu-ibu yang sering gendong anak, kena mommy wrist ya, sekarang sininya suka sakit banget, harus pakai deker lah ya. Cobain deh minum Colocasia. Kemarin Sofa sempat gitu, gendong anak keseringan, minum itu jadi enak banget. Minum Colocasia jadi nyaman sekali, sendinya sekarang udah nggak sakit lagi. Atau mungkin punya orang tua ya, sering nih aktivitas, menopang berat badan, atau punya berat badan yang berlebih, kegemukan, cobain deh konsumsikan Colocasia. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Langsung pesan sekarang Colocasia, sayangi sendi Anda.